Shalom, selamat malam. Kembali kami sampaikan dari ruang studio kita, Amazing Grace Ministry. Kami berharap bahwa Bapak, Ibu, Saudara sekalian ada dalam keadaan sangat baik dan diberkati Tuhan. Saudara yang kami kasihi, malam hari ini kami ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian untuk kita boleh sama-sama merenungkan atau belajar ya 10 treatment menjaga unity, health, power gereja, ya, kesatuan, kesehatan dan kekuatan gereja. Di mana ketiga hal ini Bapak Ibu Saudara amatlah sangat dibutuhkan oleh gereja, yaitu kesatuan, kesehatan dan kekuatan gereja. Apapun yang kami bagikan pada malam hari ini kiranya dapat berguna, memberikan kontribusi, memberikan sumbangsih untuk kesatuan serta kesehatan dan kekuatan gereja yang saudara layani. Baiklah saudaraku, sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau serahkan pelayanan ini, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami butuh Roh Allah menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menyingkapkan rahasia firman-Mu serta membagikan kami Tuhan berkat-berkat firman Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengar boleh diberkati, boleh dikuatkan, dan gereja di mana kami berjemaat boleh mengalami kesatuan, kesehatan, dan juga kekuatan yang dari Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, baiklah Bapak Ibu Saudara, di sini ada 10 treatment menjaga kesatuan, kesehatan dan kekuatan gereja, di mana ketiga hal ini sangatlah dibutuhkan oleh gereja lokal, dibutuhkan oleh persekutuan-persekutuan, dibutuhkan oleh gereja universal juga saudara-saudara. Bahkan saudaraku, ini juga bisa kita terapkan dalam keluarga dan rumah tangga kita sebagai unit gereja terkecil, sebagai unit gereja unit gereja terkecil di dalam kehidupan kita. Nah, kita perlu belajar Bapak Ibu Saudara mengamati paling tidak ada tiga sumber. Sumber disunity, unhealthy dan unpowerful dari gereja. Ada 3 sumber yang membuat gereja tidak bersatu, tidak sehat dan tidak powerful, tidak kuat, saudara-saudara. Kita akan masuki Bapak Ibu Saudara nomor 1, yaitu serangan yang datangnya dari sekitar kita. Untuk memahami hal ini, kami mengajak kita sekalian pada malam hari ini membaca dari Kidung Agung 2 ayat yang ke-15. Kidung Agung 2 ayat yang ke-15. Demikian dikatakan di sana. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur kami yang sedang berbunga. Wow. Nah, sungguh indah ya cara Tuhan melukiskan gerejanya di dalam Kidung Agung ini. Seperti saudara sekalian tahu bahwa Kidung Agung ini adalah berbicara atau berisi tentang percintaan, dalam tanda kutip percintaan rohani ya, dalam tanda kutip antara Tuhan, antara Kristus dengan gerejanya. Jadi percintaan dalam arti ilahi, saudara-saudaraku, bahwa gerejanya digambarkan sebagai kebun anggurnya, saudara, ya. Gereja kita ini, umat percaya, digambarkan sebagai kebun anggur. Dan Tuhan tidak mau kebun anggurnya itu dirusak oleh apa yang disebutkan di dalam Kidung Agung ini, rubah-rubah kecil. Rubah-rubah kecil ini di dalam bahasa Inggris itu foxes ya, rubah-rubah kecil. Kalau rubah besar itu disebutnya serigala. Jadi ini serigala kecil. Biasanya ya di Timur Tengah sana serigala kecil itu dia tidak jauh-jauh dari kebun anggur yang ada di sana. Nah, dia datang masuk ke dalam sebuah kebun anggur itu sebenarnya dia bukan untuk memakan buah anggur.
Jadi ajaibnya saudara, dia hanya ingin mencari mangsa atau makanan yang lain, binatang-binatang kecil yang lain untuk dia mangsa. Binatang mana? Apakah itu burung, apakah itu tupai, apapun itu saudara-saudara yang menyukai buah anggur dan daun anggur. Nah, itulah sesungguhnya yang menjadi sasaran daripada rubah-rubah kecil itu. Namun ketika sejumlah rubah-rubah datang memasuki kebun anggur, maka kebun anggur itu akan rusak, ya. Pohonnya atau batangnya berpatahan, daun-daunnya berguguran, buahnya jadi berhamburan seperti itu. Nah, ini gambaran, saudara-saudara, ini gambaran dari kita sebagai orang Kristen bisa mengalami kerusakan demi kerusakan di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah keluarga, manakala rubah-rubah masuk ke dalam kehidupan kita, manakala rubah-rubah yang ada di sekitar kita itu datang mengganggu kesatuan, mengganggu kesehatan, dan mengganggu kekuatan kita sebagai jemaat lokal, kita sebagai jemaat sebagai jemaat Tuhan, dan kita sebagai keluarga, bahkan sebagai tentunya sebagai gereja universal juga, saudara-saudara. Tapi kita mau fokus dulu konteks gereja lokal dan konteks keluarga-keluarga Kristen, saudara-saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kira-kira apakah rubah-rubah, ya? Apakah rubah-rubah atau apakah yang bisa kita anggap sebagai rubah-rubah yang bisa masuk ke tengah persekutuan kita, ke tengah pelayanan kita, ke dalam gereja lokal kita? Nah, adapun rubah-rubah itu, Bapak, Ibu, Saudara, itu bisa saja, ya, itu bisa saja saudara-saudara, itu berasal dari antara kita, ya, itu berasal dari antara kita, sama seperti habitat dari rubah-rubah di Timur Tengah sana, dia tidak jauh-jauh dari kebun anggur. Demikian juga rubah-rubah yang bisa merusak sebuah gereja lokal, sebuah persekutuan orang percaya, itu tidak jauh-jauh. Bisa saja rubah-rubah itu berupa gosip. Nah, jadi berupa gosip, bisa juga berupa bully, ya, saling membuli, saling menggosipkan jemaat yang lain, atau juga menggosipkan hamba Tuhan, gembala, pelayan-pelayan Tuhan. Nah, bisa seperti itu, saudara-saudara. Bisa juga di antara jemaat datang beribadah, tetapi ketika berkumpul dan bersekutu malah timbul semacam iri hati, timbul kecurigaan, timbul dengki, timbul cemburu, saudara-saudara. Ya, cemburu karena seseorang dipakai di dalam gereja itu melayani, cemburu karena seseorang maju, cemburu karena seseorang diberkati Tuhan. Bisa macam-macam, saudara-saudara, ya. Bisa macam-macam. Dan ketika hal-hal demikian mulai merebak, mulai dari satu orang kepada orang yang lain, hal-hal seperti itu mulai menyebar, maka itu bagaikan rubah-rubah, ya, bagaikan binatang rubah-rubah yang merusak persekutuan orang percaya. Maka satu dan yang lain akhirnya bisa saling menyerang. Nah, bisa saling menyerang, ya. Kadang diserang melalui status-status, di mana misalnya di Facebook, melalui status di WhatsApp group, bisa juga melalui status-status di TikTok dan lain sebagainya, saudara-saudara. Bisa menyerang, tapi bisa juga seorang berbicara kepada orang lain dan mengata-ngatai, membahas kan gitu, saudara, membahas anggota gereja yang lain. Begini. Nah, bisa juga tindakan untuk ini, mengadu domba. Nah, itu juga bisa seperti rubah-rubah di dalam sebuah kebun anggur, ya, mengadu domba. Seperti itu, saudara-saudara. Jadi inilah rubah-rubah kecil. Bisa juga rubah-rubah kecil itu berasal dari diri kita sendiri, saudara-saudara. Bisa dari orang lain, bisa dari diri kita. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita harus waspada, harus secara sensitif, peka, mengenali adanya
pergerakan rubah-rubah kecil di dalam perkumpulan kita, di dalam persekutuan kita, saudara-saudara. Ya, perlu kita sensitif. Itu sebabnya di dalam Kidung Agung 2 ayat 15 ini disebut, tangkaplah, ya, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Kata tangkap di sini, ya kita tangkap, ya, dan jangan dibiarkan lagi, ditangkap, dibuang, gitu. Jadi kalau dalam konteks persekutuan kita, ditangkap bukanlah orangnya, tetapi perbuatannya, tindakannya, ucapan-ucapannya ditangkap dan dibuang. Ya, ditangkap bisa juga berarti kita cegah. Ditangkap bisa juga kita memfilter manakala ada anggota jemaat yang menyampaikan omongan tentang si A atau tentang si X, saudara-saudara, kita tangkap dulu, kita cermati ini benar atau tidak. Kata tangkap bisa juga kita tidak usah terlalu merespon, ya, tidak usah ikut memperkeruh percakapan dan mengembangkan percakapan yang belum tentu jelas juntrungannya, saudara-saudara. Itu yang dimaksud di sini dengan kata tangkap, ya, tangkap, ya. Jadi malam hari ini, saudaraku, mari kita melihat, ya, mari kita mulai mengamati, kan begitu ya. Untuk kita bisa menangkap, kita perlu mengamati. Mari kita amati rubah-rubah model apa yang kini sedang merusak persekutuan di gereja kita, yang sedang mengganggu kerukunan rumah tangga kita. Apa rubah-rubah kecil itu? Dan begitu sudah perlu kita waspada supaya kita bisa tangkap, bisa kita cegah, bisa kita halau dari kehidupan kita. Ya, kalau di dalam konteks rumah tangga, tentulah ada banyak jenis-jenis rubah-rubah yang dimana rubah itu tidak selamanya sama antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Bisa rubah-rubah itu kecurigaan, ya, kecurigaan dan juga prasangka buruk terhadap pasangan hidup. Itu bisa. Bisa juga rubah-rubah itu kemudian karena masalah keuangan dan ekonomi, ya. Di tengah terjadinya kesulitan ekonomi dalam sebuah rumah tangga, itu juga bisa menjadi bisa melahirkan rubah-rubah. Ya, tadinya tidak ada rubah-rubah, bisa mengalami metamorfosis dia, saudara-saudara. Dari hal-hal, ya, hal-hal keuangan dan lain sebagainya, itu bisa menjadi rubah-rubah dalam sebuah rumah tangga. Ya, kehadiran orang ketiga di rumah kita. Ya, ketika tidak ada kesepakatan, kesehatian, hadirnya seorang ponakan atau orang tua dari salah satu pihak contohnya, ya, itu bisa menjadi rubah-rubah. Perlakuan yang tidak adil gitu, ya, perlakuan pilih kasih terhadap seisi rumah kita, itu juga bisa kemudian berubah menjadi sebuah rubah-rubah yang bisa mengganggu, merusak kesatuan sebuah keluarga, mengganggu kesehatan sebuah keluarga, dan mengganggu kekuatan sebuah keluarga. Nah, malam hari ini, pada saat ini, mari Bapak, Ibu, Saudaraku, kita betul-betul menganggap serius perihal rubah-rubah ini, ya. Ya, supaya semua pihak, ya, semua pihak baik di tengah keluarga maupun di tengah sebuah gereja, semua pihak, jemaat, pelayan, gembala, begitu ya, itu semua sama-sama mewaspadai, ya. Pertama tentunya mewaspadai diri kita, lalu yang kedua mewaspadai sikap kita terhadap orang lain, mewaspadai apa yang kita pikirkan tentang orang lain, mewaspadai ucapan kita, terutama ucapan, ya, terutama perkataan, ya. Perkataan ini, saudara-saudara, luar biasa kekuatannya merusak, menghancurkan sebuah persekutuan, sebuah perkumpulan. Ketika ucapan-ucapan itu sembrono, ketika ucapan-ucapan itu seenaknya, saudaraku, ketika ucapan-ucapan itu tidak sopan, ketika ucapan-ucapan itu kasar, arogan, dan lain sebagainya, ketika ucapan itu tidak jelas, begitu, ya, ketika ucapan itu ucapan sia-sia, ya, ucapan sia-sia itu bisa juga menjadi benih dari rubah-rubah di sekitar kita. Nah, mengapa hal ini penting, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Karena kita semua senang apabila gereja kita, apabila persekutuan kita, apabila pelayanan kita, apabila rumah tangga itu bersehati, ya, unity dia, sehat dia, dan kuat dia.
Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sumber yang kedua dari terjadinya perpecahan, ketidaksehatan dan juga lemahnya sebuah gereja maupun keluarga. Yang kedua yaitu serangan yang dari dunia ini. Kalau tadi kan serangan dari sekitar kita. Nah, sekarang serangan dari dunia yang lebih luas. Untuk ini kita akan lihat di dalam Roma 12 ya, ayat 2. Roma 12 ayat 2 apa dikatakan di sana, saudara-saudara? Saya akan bacakan buat kita demikian. Roma 12 ayat yang kedua. Oke, dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kan gitu, saudaraku. Jadi Tuhan melalui firman-Nya mengingatkan kita bahwa ketika kita tidak waspada dengan segala sistem nilai dunia ini, saudara-saudara, maka itu juga akan menyerang kesatuan, kesehatan, dan kekuatan gereja maupun keluarga, saudara-saudara. Apabila gaya hidup dunia, apabila pola pikir dunia, apabila budaya dunia itu yang masuk di dalam kehidupan kita, maka kita sedang berada di bawah serangan, ya. We are in attack, kan begitu, saudara-saudara. We got attack, kita sedang diserang. Ini juga perlu kewaspadaan, saudara-saudara. Kira-kira apa saja, ya, kira-kira apa saja serangan sistem nilai dari dunia ini yang bisa menyerang gereja? Ya, gaya hidup dunia. Sebutlah diantaranya. Kalau dunia, ya, dia membutuhkan apa yang disebut dengan audience, kan gitu kan, pengunjung, ya. Saya mulai dengan huruf A, dan begitu, saudara-saudara. Audiens, pengunjung, ya. Kalau sebuah perusahaan, ya customer, kan gitulah kira-kira, ya, yang datang mengunjungi perusahaan kita. Itu lumrah terjadi di dalam dunia sekuler, saudara-saudara. Nah, ketika gereja juga mengutamakan serta mengejar jumlah audiens, jumlah pengunjung gereja, hanya itu yang diutamakan, saudara-saudara, berarti gereja tersebut sudah mengadopsi pola pikir dunia, saudara-saudara, ya. Ada, ya, ketika sebuah gereja itu hanya mengejar jumlah, ya, hanya mengejar jumlah, ya, dengan segala target-targetnya, saudara-saudara. Kalau jumlah pengunjung banyak, tentu ada timbal balik yang masuk yang banyak. Saudara mengerti maksud saya, saudara-saudara, ya. Saya tidak usah vulgar menyebutkannya di sini. Yang kedua, dunia, ya, dunia itu B. Yang kedua itu B, building, ya, building. Dunia ini untuk perusahaannya dianggap bonafit, dia akan memoles gedungnya, dia akan memoles fasilitasnya, kan begitu, ya, supaya terkesan bonafit. Nah, itulah sebabnya ada perusahaan-perusahaan kecil yang masih kecil, ya, dia akan menyewa sebuah ruangan di gedung besar, di gedung bertingkat, dan begitu, yang lengkap dengan segala fasilitas kemewahan, ya, supaya dia pun dianggap bonafit oleh para customer dan calon customernya, kan gitu, saudara-saudara. Itu memang ya harus, memang begitu, ya, pola pikir dunia, ya, memang seperti itu. Nah, apabila gereja mengadopsi pola pikir ini, ya, mengutamakan penampilan gedung gereja, saudara-saudara, mengutamakan fasilitas, bahkan setelah ada fasilitas yang memadai, ingin terus mengejar fasilitas yang lebih besar, maka sebuah gereja itu sudah sedang berada di dalam serangan pola pikir dunia, saudara-saudara, ya. Jadi pertanyaan, apakah tidak boleh sebuah gereja mewah? Boleh. Ya, apakah sebuah gereja tidak boleh membangun gedung yang besar? Boleh. Tentu saja boleh. Namun bukan itu yang paling utama. Bahkan, saudara-saudara, apabila dipaksakan, masalahnya kan di situ, saudaraku. Apabila dipaksakan, ini yang menjadi masalah, saudara-saudara. Ya, apabila merasa tidak layak atau merasa kurang mantap ketika gedung gereja kita masih sederhana dan merasa ingin seperti gereja yang lain gedungnya yang sudah besar dan memaksakan kemampuan, ya, ini yang menjadi masalah, saudara-saudara. Berarti sudah dimasuki oleh pola pikir dunia.
Kan begitu. Yang ketiga, ya, di lain waktu saya akan bagikan sampai kepada yang ke-10 mengenai pola pikir dunia ini, saudara. Yang ketiga tuh huruf C. Kalau tadi kan A, audience, B, building. Sekarang C. C itu cash, ya. Cash, ya. Kalau dunia ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun yang diutamakan, yang dikejar itu adalah cash, uang, laba, kan gitu, saudaraku. Ya, memang sebuah perusahaan memang itulah yang dikejar. Ya, itu seperti itu memang, ya. Itu memang lazimnya begitu. Namun kalau gereja mengejar cash atau kolekte, kan gitu, saudara. Kalau itu yang diutamakan, mengejar jumlah kolekte, mengejar pemasukan, ini yang menjadi masalah. Ini berarti sudah dimasuki atau diserang oleh pola pikir dunia. Nanti selebihnya yang berikutnya D dan seterusnya itu di lain waktu kita bisa bagikan, saudara-saudara. Nah, tapi paling tidak saya ingin mengutip salah satu lagi dari pola pikir dunia yang bisa merasuk dan merusak merasuk dan merusak gereja, yaitu hedonisme. Ketika gereja atau anggota jemaat berlomba-lomba hidup hedonisme, mengejar kesenangan badani, kesenangan duniawi, saudara, baik berupa pakaian, terus alat-alat, gadget yang kita pakai, ya, sepatu, hedonisme apa lagi, makan, gitu kan, apalagi, ya, jalan-jalan, kuliner dan lain sebagainya, ya. Barangkali tanpa kita sadari, saudara-saudara, kita bisa melakukan itu, ya. Ketika kita sangat bersemangat begitu, ya. Sangat bersemangat untuk memposting foto-foto kita di restoran-restoran mahal. Ketika kita begitu sangat bersemangat, ya, untuk memposting foto-foto kita di tempat-tempat wisata yang mahal dan lain sebagainya. Atau bahkan ketika kita seakan-akan ada kompetisi foto di tempat-tempat kuliner, tempat-tempat wisata, ketika kita berlomba-lomba memposting pakaian kita, jam tangan kita, sepatu kita, saudaraku, ya, ini kita sudah hidup gaya hedonisme. Ketika, dan yang paling penting kita pikirkan, saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mencari Tuhan supaya kita bisa hidup mewah, ketika kita membangun sebuah pelayanan, saudaraku, ya, supaya kita bisa hidup mewah, saudara-saudaraku, nah ini kita sudah berada di bawah serangan sistem nilai dunia ini, saudara-saudara, ya. Mengenai hal ini perkara yang serius, ya. Terutama ini buat para hamba-hamba Tuhan, ya, buat para pendeta-pendeta, ya. Kalau pendeta sampai menggunakan misalnya, ya, mobil yang harga 1 M, buat apa, saudara-saudara? Pertanyaannya, ya. Atau seorang pendeta, hamba Tuhan, gembala, memakai jam tangan harga 500 juta. Terus ibu gembala memakai tas yang berharga 300 juta, ya. Pokoknya dengan segala kemewahan-kemewahannya itu, pertanyaannya, satu, untuk apa sih? Dan gitu, saudaraku, untuk apa? Untuk apa? Yang kedua, bukankah di jemaatmu masih ada orang susah makan? Shalom, saudara-saudara. Bukankah di jemaat saudara masih ada anggota jemaat yang susah makan? Sulit, ya, masih berpikir, bergumul besok dari mana uang untuk beli beras, ya. Dan jemaat yang datang ke ibadah pun harus bergumul. Mungkin tidak punya kendaraan sendiri, dia harus naik angkutan umum. Kalau 4 orang dalam satu keluarga misalnya, berapa biaya transport yang mereka keluarkan untuk datang mengunjungi sebuah ibadah? Berapa kolekte yang mereka akan berikan di gereja? Kalau mereka 4 orang saja, ya, 4 orang saja. Kalau lebih berat lagi tantangannya, saudara-saudara, ya, 4 orang saja misalnya, ya kan, kolektenya 3 kali misalnya. Saudara-saudara, kan begitu, ya. Kalau 4 orang penghasilannya pas-pasan, kolekte 3 kali jalan, berarti paling tidak katakanlah per kolekte dia masukkan 5.000, dan begitu. Berarti 15.000 kali 4, udah 60.000. Transportnya berapa? Nah, adakah kita memikirkan sampai sejauh itu, saudara-saudara? Nah,
ketika hal ini terjadi, maka ini akan mengganggu kesatuan gereja, ya, akan mengganggu kesehatan gereja, kesehatan pertumbuhannya, akan mengganggu kekuatan gereja, ya. Kami mendengarkan seseorang berbagi cerita kepada kami. Pak, katanya, saya akhir-akhir ini drop. Kenapa? Satu, kata dia, ini cerita dia, saya tidak mengada-ada. Dia katakan begini, waduh, gereja kami, katanya ya, gereja dia, katanya banyak sekali banyak sekali urusannya uang, katanya. Dan begitu, saudara-saudara, urusan uang aja, urusan uang. Dari depan disampaikan pengumuman, ada keperluan ini, keperluan ini, keperluan ini, kata orang itu kepada kami, saudara-saudara. Sementara kami, katanya, kami pun sedang kesulitan, ya, kesulitan ekonomi. Tapi di gereja kami banyak sekali tuntutan uang, katanya. Gembala kami, kata dia ya, bukan saya, gembala kami ya semacam mendesak jemaat supaya ikut membangun gedung gereja lebih besar, lebih mewah, lebih lengkap fasilitasnya. Padahal gereja kami, Pak, itu sudah bisa memadai sebenarnya, katanya. Tapi gembala kami mendesak seperti itu. Jadi saya agak drop, Pak, katanya, dan seterusnya. Nah, ini salah satu case, saudaraku, di mana ketika gereja, ketika sebuah rumah tangga mengejar gaya hidup dunia, hedonisme, maka akan terjadi keretakan, perpecahan, terjadi drop semangat umat, ya, untuk beribadah, saudara-saudara, dan akan mengganggu kesehatan gereja, akan mengganggu kekuatan gereja. Nah, itulah dari dunia ini, ya. Tentu masih banyak lagi, saudara-saudara, dari dunia ini, konsep, pola pikir, sistem nilai dunia yang bisa merusak, ya, merusak kesatuan, kesehatan, dan kekuatan gereja. Contoh lain, ya, kalau dunia ini, umumnya dunia ini, siapa uangnya yang paling banyak, ya, itulah yang paling didengar, kan gitu, saudara-saudara, ya. Uang siapa paling banyak di sebuah perkumpulan, maka suaranya ini yang paling didengar, meski belum tentu ucapannya itu berdasarkan kebenaran firman, saudara-saudara. Di tengah keluarga juga begitu. Di antara 10 anak putra-putri sebuah rumah tangga misalnya, uang siapa yang paling banyak, maka omongannya itu yang harus didengar, saudara-saudara. Nah, ini sebenarnya, ya, ini pola pikir dunia. Kalau pola pikir kerajaan Allah nggak demikian. Pola pikir kerajaan Allah, hidup siapa yang paling benar, maka omongannya itulah yang patut harus didengarkan lebih dulu daripada yang lain, saudara-saudara. Nah, ini hal-hal seperti ini, mungkin saja saudara mengalaminya. Hidup saudara benar, ya, hidup saudara kesaksiannya baik, tetapi karena ekonomimu lemah, maka suaramu tak didengar, kan gitu kira-kira, saudara-saudara, ya. Jadi ini kalau terjadi yang seperti ini, maka sesungguhnya ini merupakan serangan pola pikir dunia, ya, serangan sistem nilai dunia. Nah, yang ketiga, ini kita masih bahas dalam soal serangan ini, ya. Serangan yang ketiga, saudaraku, yaitu serangan dari si musuh. Di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan bahwa, ya, Efesus 6 ayat 12, bahwa pergumulan kita, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, saudara-saudara, tapi melawan pemerintah di udara, penguasa di udara, penghulu dunia gelap, dan roh-roh jahat di udara. Nah, jadi tanpa kita sadari, saudara-saudara, dalam keseharian kita itu, kalau kita tidak waspada, saudara-saudara, maka si roh jahat, si iblis yang mengaum-ngaum, ya, siang dan malam, berarti 24 jam, ingin menerkam kita. Siapa yang bisa diterkamnya? Dan yang biasa diterkamnya adalah orang-orang yang tidak ketat hubungan karibnya dengan Tuhan, ya, tidak ketat persekutuannya dengan Tuhan, tidak ketat melakukan firman Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Apabila orang-orang ini seperti itu, maka orang-orang yang demikian itu, saudaraku, paling gampang diserang oleh roh-roh jahat, ya. Orang kemudian yang seperti apa lagi yang mudah diserang oleh roh-roh jahat itu? Orang yang memiliki sifat seperti sifat si musuh, ya. Seperti sifat si jahat. Sifat si jahat itu sombong, kan begitu, saudara-saudara, ya. Sifat si jahat itu cemburu dan lain sebagainya.
Nah, sifat apabila di dalam diri kita begitu ya, begitu bertumbuhnya sifat sombong, tinggi hati, negative thinking, prasangka buruk ya, apalagi bicara sembrono, bicara sia-sia dan lain sebagainya, saudara-saudara, maka orang-orang seperti inilah yang paling menjadi sasaran empuk daripada roh jahat di sekitar kita. Nah, ketika pikiran kita tidak dipenuhi oleh firman Tuhan, ketika pikiran kita tidak dipenuhi oleh pikiran Kristus, maka si musuh itu, si roh jahat, si iblis itu akan sangat mudah menjerat kita, menjebak kita dalam sebuah pertengkaran, dalam sebuah pertikaian dan perselisihan, saudara-saudara. Maka terganggulah kesatuan, kesehatan dan kekuatan sebuah rumah tangga maupun gereja dan seterusnya. Nah, kita masuk bagian berikutnya, saudara-saudara, ya. Bagaimana caranya? Kita masuk bagaimana caranya kita untuk menghadapi ini. Treatment apa? Kan gitu, saudaraku. Treatment apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kalau untuk konteks berjemaat, yang pertama supaya tidak ada celah perpecahan, keretakan, yaitu memperlakukan semua anggota jemaat sama. Di dalam 1 Korintus 12, saya akan bacakan buat kita, saudaraku. 1 Korintus 12 ayat 23 hingga 27, demikian. Ya. Oke. Haleluya. Ayat 23. Demikian dikatakan di sini, saudara-saudara. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Ini yang betul. Nah, kan gitu, saudara-saudara. Artinya gini, untuk anggota badan kita ini, yang tak terpandang, yang tak terlihat, yang kelihatannya tidak atau kurang penting, kan begitu, saudara-saudara. Apa ya, banyak anggota tubuh kita ini seakan-akan nggak penting, ya, seakan-akan nggak penting, ya kan, saudara-saudaraku. Bukankah kita memberikan perhatian khusus kepada anggota tubuh kita ini yang kita anggap tidak penting? Kan gitu, saudara-saudara, ya. Jadi yang terpenting dalam anggota tubuh kita ini menurut kita kira-kira apalah? Wajah, kan begitu kan? Wajah, apalagi jari-jari kita, kan gitu kan? Makanya begitu banyak waktu dan uang dana yang kita habiskan untuk merawat wajah, untuk merawat jemari kita, kan gitu, saudara-saudara. Ya, begitu banyak, ada perhatian yang lebih kita kasihkan kepada kedua kaki kita. Kita belikan sepatu yang mahal, kan gitu, saudara-saudara. Ya, kemudian apa lagi? Bagian anggota tubuh kita yang tidak kelihatan, bukankah kita rawat begitu rupa? Bukankah kita jaga kebersihannya begitu rupa, saudara-saudara? Ya, mohon maaf. Ada bagian-bagian tubuh kita yang sama sekali nggak kelihatan, kan gitu, saudara-saudara. Tapi kalau itu kalau itu sakit, akan sangat mengganggu. Itu sebabnya kita berikan perhatian yang khusus. Maaf ini. Ada juga bagian tubuh kita yang sepertinya kurang penting. Sebutlah, mohon maaf, saudaraku, bulu hidung, kan gitu, saudara-saudara. Nah, itu kan sepertinya, tapi kita toh berikan juga perhatian kepada bulu hidung kita. Kita gunting, kita rapikan, kan gitu, saudara-saudara. Ya, demikian juga alis mata, ya, alis mata. Tampaknya nggak begitu penting, kan gitu ya. Ya, tapi bukankah banyak ibu-ibu atau kaum wanita memakai apa namanya itu? Apa namanya itu, Bang Ijul? Yang ditaruhkan di mata itu. Kan gitu ya. Iya, seperti itu, saudara-saudara. Artinya keseluruhan anggota tubuh kita ini, termasuk yang kayaknya tidak penting, kita berikan perhatian yang penting. Dalam konteks berjemaat, mungkin kita di antara jemaat itu ada orang-orang yang keadaannya sederhana. Kan begitu, saudara-saudara. Ya, keadaan sederhana, penampilannya sederhana, ekonominya biasa-biasa, pengetahuannya juga biasa-biasa. Mungkin kita menaruh kurang perhatian kepada orang seperti itu, ya. Kita menaruh perhatian kurang kepada orang-orang seperti itu. Itulah yang diingatkan di sini, saudara-saudara. Karena gini, kalau orang itu kurang dapat perhatian, kalau orang-orang yang dalam tanda kutip termarginal, kita anggap kurang penting karena kurang penampilan, pengetahuan, pendidikan, keuangan, dan lain sebagainya,
Maka apabila orang-orang seperti ini tidak mendapat perhatian yang sama, yang cukup, maka orang-orang seperti ini akan undur dari persekutuan. Dan kalau jumlahnya lumayan, maka kekuatan gereja berkurang. Ya. Dan apabila orang-orang yang kurang mendapat perhatian ini saling bercerita, kan gitu saudara, bercerita satu dengan yang lain, ya kan? Ya, ini akan menyebarkan virus rubah-rubah juga, saudara-saudara. Ya, kalau aku nggak pernah dikunjungi lah, kan begitu misalnya. Ya, aku kalau datang ke gereja kurang disambut lah, kurang hangat sambutan sama aku. Nah, ya aku juga gitu kata si B. Iya, aku juga merasa gitu kata si C. Ini menjadi sumber, ya, ini menjadi sumber perpecahan, sumber kelemahan bagi sebuah gereja. Itulah sebabnya saudara-saudara, treatment yang pertama itu, ya, yang nomor satu maksud saya, mari kita perlakukan semua anggota jemaat sama, ya. Bolehkah kita memperlakukan jemaat yang suka berkorban? Harus, ya. Ada jemaat yang memang tulus dia berkorban, kan gitu saudara-saudara, pikirannya, waktunya, ya, hatinya, uangnya, benar-benar diberikan untuk pembangunan sebuah jemaat, ya, pembangunan manusianya, pembangunan gedungnya. Ada orang-orang seperti ini. Ya, orang seperti ini layak kita hormati, tanpa mengurangi perhatian kita kepada orang yang ekonominya lemah, kan gitu saudaraku. Nah, jadi kita harus perlakukan juga orang-orang berkorban itu dengan patut, ya, dengan patut. Oke, yang berikutnya itu yang pertama tadi. Yang kedua, treatment yang kedua, jangan saling menyerang. Ya, treatment untuk menjaga kesatuan, kesehatan, kekuatan gereja, jangan saling menyerang. Galatia 5 ayat 15, saya bacakan buat kita, saudaraku. Galatia 5 ayat yang ke-15. Demikian. Oke. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, ya, awaslah. Ya, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Artinya saudara-saudara, kalau kita sudah mulai saling menggigit dengan perkataan, dengan tingkah laku, ya, saling menelan, ya, ini bisa berujung kepada kebinasaan, ya, bisa berujung kepada kehancuran sebuah jemaat, bisa berujung kepada kehancuran sebuah rumah tangga, saudara-saudara, ya. Itu sebabnya diingat, jangan saling menyerang, ya. Mari kita berjaga-jaga supaya kita jangan saling menyerang, ya. Kalaupun ada panas hati, ataupun kalau kita sedang merasa, kan gitu saudaraku, merasa diperlakukan kurang baik oleh sesama anggota jemaat, merasa diperlakukan kurang ramah oleh sang hamba Tuhan, si hamba Tuhan, kita nggak perlu menyerang mereka melalui mengomongin dia di belakang, ya. Serangan itu bisa berupa menusuk dari belakang, mengomongi, ya, membicarakan, membuli, mengata-ngatai seorang hamba Tuhan, mengata-ngatai anggota jemaat yang lain, saudara-saudara, bisa seperti itu. Bisa dicari temannya untuk mengata-ngatai seseorang, si A si B, ya, atau bisa juga itu diserang melalui status-status, ya, melalui status secara tidak langsung, saudara-saudara, status Facebook kah, dan lain sebagainya. Ya, mari jangan saling menyerang. Yang ketiga, ya, kita tidak perlu gila hormat. Ya, kita tidak perlu gila hormat. Di Galatia 5 ayat 26 tadi, saudara-saudara, apa dikatakan di sana? Kita lihat sama-sama, saudaraku. Oke, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kita garis bawahi gila hormat, ya. Janganlah kita gila hormat, ya. Saudara, sangat mungkin terjadi kita datang beribadah, kemudian kita memberi tenaga, waktu, pikiran, keuangan mendukung sebuah pelayanan, ya, dan kita pingin tampil, kan gitu saudara. Kita ingin tampil. Kita ingin tampil, ya. Kita ingin dipuji orang. Yang ini namanya gila hormat, ya. Misalnya
saudara misalnya diberi kepercayaan menjadi ketua dari sebuah kegiatan, ya, atau menjadi ketua sebuah departemen, ya. Ketika saudara tidak sungguh-sungguh menjaga hati, ketika saudara tidak sungguh-sungguh menjaga kerendahan hati, saudara bisa menjadi gila hormat, saudara-saudara, ya. Ini ketika kita nih, ya, atau ketika seseorang dalam sebuah gereja lokal ada yang gila hormat, maka ini akan merusak kesatuan, merusak kesehatan, merusak kekuatan gereja. Karena ada yang gila hormat, ya, pingin dipuji manusia, ya, pingin diakui, saudara-saudara. Ini yang ketiga, ini untuk menjaga kesehatan, kekuatan kesatuan gereja, hindarilah saudaraku gila hormat, ya. Ya, gila hormat, ingin dipuji. Sebab gini saudaraku, gereja itu adalah mesbah atau altar. Gereja bukan panggung, kan gitu saudara, ya. Gereja itu kan bukan panggung, ya. Kalau panggung itu memang tempat untuk memamerkan diri, memamerkan kehebatan, memamerkan keadaan, kepintaran dan lain sebagainya. Itu kalau panggung, ya. Memamerkan pengaruh, itu kalau panggung. Nah, hati-hati saudaraku, bahwa gereja bukanlah panggung. Bukankah saudara-saudara, dosa pertama itu terjadi di panggung? Sebenarnya bukan panggung juga sih, yaitu ketika Lucifer diberi posisi untuk pemimpin penyembahan di altarnya Allah, ya, dia tanpa sadar saudara-saudara ingin dianya yang dipuji, dianya yang disembah, karena mungkin permainan, ya, permainan si Lucifer ini beserta tim orkestranya, tim choirnya itu dahsyat luar biasa, ya, dan malaikat-malaikat lain, wow, luar biasa menyembah Allah, karena dia yang ngelit, ya, dia yang memimpin pujian penyembahan itu, dia jadi sombong. Akhirnya dia ingin mesbah, altar di surga itu menjadi panggung. Maka tak heran ketika dunia diciptakan dan dihuni oleh manusia, dibangunlah, terdapatlah di sana sini panggung pertunjukan, biasanya itu untuk memamerkan, ya, dan menonjolkan kelebihan seseorang. Nah, pola pikir yang seperti ini ketika memasuki sebuah gereja, maka gereja kemudian bisa menjadi panggung pertunjukan, panggung sandiwara, panggung pamer, panggung kekuasaan, saudara-saudara. Hati-hati kita, saudaraku. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Iya, gereja bukan panggung tetapi altar atau mesbah. Apa bedanya? Mesbah, sebuah mesbah itu adalah tempat mempersembahkan kurban. Persembahan itu sampai hangus. Ya, itu prinsip dan hakikat sebuah mesbah. Ya, di mana ketika di mesbah itu dipersembahkan, katakanlah seekor domba, maka keseluruhan bagian yang dipersembahkan ini harus terbakar hangus, berubah menjadi asap atau dupa, ya, berubah menjadi wewangian yang harum di hadapan Allah. Hangus dan tidak berbekas. Kalau tidak berbekas, tidak mungkin lagi diingat-ingat, kan begitu. Jadi ketika saudara mempersembahkan hidupmu, waktumu, tenagamu, keterampilanmu, uangmu, ya, talentamu, bakatmu di sebuah gereja atau sumbangan-sumbangan pembangunan yang kau berikan, itu sudah hangus karena saudara meletakkannya di sebuah mesbah yang dibakar. Jadi udah hangus. Nah, kalau saudara memberikan sumbangan ke gereja, saudara nggak perlu lagi ingat-ingat karena udah nggak ada bekasnya lagi, saudara-saudara. Semuanya sudah naik ke hadapan Allah dan ditampung di dalam kirbatnya Allah, saudara. Ditampung di dalam pialanya Allah di sorga. Jadi itu saudara harus ingat itu. Kemudian demikian juga di dalam, saya lupa persis pasal berapa di dalam kitab Wahyu, tentulah di Wahyu pasal-pasal terakhir, yang mengatakan bahwa 20 tua-tua itu menyembah sujud di kaki anak domba, di kaki Tuhan Yesus, dan melemparkan mahkotanya di kaki Tuhan. Ya, saudara, sangat baik untuk merenungkan itu, ya. Sangat baik kalau saudara merenungkan hal itu. Jadi semua mahkota, pujian dan lain sebagainya, kehebatan, talenta, uang, itu semua dilemparkan di kaki Tuhan Yesus. Jadi make sure, pastikan saudara-saudara, ya, bahwa apapun yang saudara persembahkan, jangan kiranya itu mendrive saudara menjadi gila hormat.
menjadi gila pujian dan lain sebagainya. Ya, yang keempat, mari kita perankan peran yang orisinil saja, ya. Mari kita perankan peran yang orisinil, ya. Tadi saya sudah sampaikan ya bahwa sebab gereja bukanlah panggung pertunjukan melainkan mesbah dan akuarium. Kan gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan peran orisinil? Ya, artinya tidak ada peran kepura-puraan, ya. Tidak ada peran kepura-puraan di dalam kehidupan kita berjemaat. Ya. Jauhilah peran kepura-puraan, peran palsu, acting palsu, senyum palsu, keramahan palsu, kebaikan palsu, kelemah lembutan palsu. Ada amin saudara-saudara? Ya, ada orang menampilkan ya senyum, lemah lembut, ramah dan seterusnya hanya untuk pencitraan. Meski tak sedikit juga orang memang dia ingin menampilkan itu karena tulus. Dia senyum tulus, dia ramah tulus, dia rendah hati, memang genuine dia, memang rendah hati dia. Dia menunjukkan sabar, dia menunjukkan penampilan sederhana, memang seperti itu dia adanya saudara-saudara. Ya, dia antusias, memang itu aslinya. Tapi bukankah tidak menutup kemungkinan saudaraku, ada juga orang lain yang melakukan itu ramah, sopan, lemah lembut, sepertinya rendah hati, manis omongannya, ya. Tetapi sebenarnya itu nggak genuine, nggak murni, nggak orisinil, palsu, ya, nggak asli, ya, KW dia saudara-saudara. Itu sebabnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di sini treatment yang keempat untuk menjaga kesatuan, kesehatan, kekuatan gereja, perankanlah peran yang orisinil saja. Amin saudaraku. Haleluya. Nah, di dalam Kolose 3:9 dikatakan, ini ya, jangan lagi kamu saling mendustai, ya kan gitu. Jangan lagi saling mendustai. Dalam kurung mempertontonkan kepalsuan. Saudara-saudara. Karena apa? Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya, serta kelakuannya. Yang kelima, ya, yang kelima. Untuk saat ini yang terakhir. Nanti di seri kedua kita akan lanjutkan nomor 6, 7, 8, 9 dan 10. Oleh sebab itu stay tune ya dengan kita saudara ya. Yang kelima, belum waktunya kita jadi hakim, jangan menjadi hakim. Ya. Apa saudaraku? Belum waktunya kita menjadi, nanti ada saatnya kita jadi hakim. Kapan kita jadi hakim? Nanti di kerajaan 1000 tahun. Bagi setiap kita yang ikut terangkat, ya kan? Dan kemudian akan turun kembali ke bumi ini untuk masuk ke dalam periode kerajaan 1000 tahun damai. Di sana kita akan menjadi hakim saudara-saudara. Disitulah waktunya kita menjadi hakim, akan menghakimi 10 suku bangsa Israel dan menghakimi orang-orang dunia yang ikut, ya. Maksud saya orang-orang di luar bangsa Israel yang ikut masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Kalau saudara dan saya setia taat sampai akhir, saudara-saudara, maka saudara dan saya akan menjadi hakim. Meskipun saudara selama di dunia ini nggak pernah masuk fakultas hukum USU atau fakultas hukum di tempat lain, saudara bisa kok menjadi hakim, ya. Nah, saudara bisa menjadi hakim. Dikatakan di dalam Yakobus 4:11, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Ya, barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ya, dia mencela hukum, menyangkal hukum Allah, ya, dan menghakimi hukum maksudnya, ya kan? Kan gitu saudara. Jadi dia menghakimi hukum, ya. Kalau di dunia ini ada KUHP, ada KUH Perdata, ada undang-undang. Wah, padahal mestinya undang-undang yang mengatur hidup kita, tapi kita yang menghakimi undang-undang. Kita yang menghakimi segala kitab-kitab hukum, saudara-saudara. Nah, itu dimaksudkan di sini, saudara-saudara. Kita sudah menghakimi itu dan kita gunakan untuk menghakimi orang lain. Saya lanjutkan, dan jika engkau menghakimi hukum, jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hati-hati saudara, ya. Bukan saja saudara menghakimi orang, tetapi tanpa sadar saudara bisa menghakimi hukum. Wow, luar biasa ini ya. Yakobus 4 ayat yang ke-11 ini, saudara-saudara. Belum waktunya, ya. Oleh sebab itu, cegah, hindari sekuat tenaga untuk menghakimi si A, si B, si C.
penghakiman yang kita lakukan kepada si A, si B, si C itu berasal dari apa? Kebiasaan kita, prasangka buruk. Ya, kita punya prasangka buruk, ya. Pikiran negatif terhadap seseorang. Hukum dunia saja mengatakan kita harus memiliki prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah. Tetapi bukankah banyak orang, ya, yang punya kebiasaan berprasangka buruk, berprasangka negatif terhadap si A, si B, sehingga apa? Cepat sekali menghakimi. Dia begini, dia begitu, dia begini. Hati-hati saudara, ya. Hati-hati saudara. Jangan cepat-cepat menghakimi. Mencermati kejahatan, perilaku buruk seseorang, yes, ya, itu perlu kita cermati supaya kita pun akan bijak berinteraksi dengan orang itu. Ya perlu, ya. Perlu kita, artinya kita perlu membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang buruk, ya, dari seseorang, dari diri kita. Perlu memang kita cermat dan akurat untuk melihat itu, tapi bukan untuk menghakimi, tapi untuk mewaspadai diri kita dan juga mewaspadai komunikasi kita dengan seseorang sehingga kita lebih bijak, saudara-saudara. Ya, jadi itu yang bisa kami bagikan pada malam hari ini dari 10 treatment menjaga kesatuan, kesehatan, kekuatan gereja. Itu ada 5 yang dapat kami bagikan pada saat ini, pada kesempatan ini. Ya, di kesempatan berikutnya kami akan bagikan 5 lagi, saudara-saudara. Harapan kami, saudaraku, ya, kiranya saudara diberkati, dilengkapi, dibekali, dikuatkan, dikoreksi oleh renungan firman Tuhan pada saat ini, sehingga saudara mengalami perubahan, ya, sehingga saudara mengalami pertumbuhan, sehingga saudara mengalami kesehatan, sehingga saudara diberkati Tuhan, ya, karena segala penghalang-penghalang berkat sudah disingkirkan di saat saudara mengaminkan dan melakukan firman Tuhan. Doa kami, kiranya gereja saudara, ya, gereja kita dan rumah tangga kita, saudara-saudara, tetap unity, healthy, and powerfully, ya. Unity, healthy, and powerfully. Gereja kita, rumah tangga kita, pribadi kita menjadi pribadi yang unity, healthy, dan powerfully. Yang setuju katakan amin. Baik, kita akhiri dengan berdoa. Akhiri renungan kita ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada saat ini boleh Tuhan berikan waktu dan kesempatan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa firman Tuhan dan perenungan yang kami dengarkan pada saat ini boleh memberkati gereja-gereja lokal, memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati anak-anak Tuhan, memberkati pelayanan-pelayanan, serta memberkati keluarga-keluarga rumah tangga dimanapun berada. Karena kami sudah tahu, kami sudah tahu sumber daripada serangan, dan kami juga tahu bagaimana menghadapinya, bagaimana mengatasinya. Sekali lagi, Roh Kudus, tolong setiap kami Tuhan, untuk tetap kami konsisten Tuhan, melakukan firman Tuhan, tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman. Kami percaya sungguh, apabila kami menjadi pelaku firman, maka kesehatan jasmani kami, kesehatan roh jiwa kami, kesehatan ekonomi keuangan kami juga akan semakin Tuhan berkati. Dan terutama kesatuan, kesehatan, dan kekuatan daripada gereja-gereja lokal kami makin diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Shalom, sampai jumpa di seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. One, two.